belokan tajam ke kanan, turunan. Nah di pojoknya tuh ada toilet. Toilet umum sebenarnya Iya. kan. Iya. Nah itu gua nggak ngelihat, masuk gua Put, ke dalam toilet Put. Karena lu ngantuk. Ngantuk. Orang nitip, gua nggak tahu orangnya siapa, cuman chat by WA. Gua nggak tahu IG-nya, gua search di get kontak itu nggak ada dia siapa. Heeh. Lu itu cuma komunikasi by WA doang. Hah? Mas, saya kirim Vespa ya ke rumah, ke towing. Heeh. Datang Put, beneran Put, towing Put. Datang sama surat-surat SNK BPKB. Contohnya pas gua lagi COD, helm gua diminta Put. Hah? Helm gua diminta Put. Itu namanya lu dipalak gak sih itu mah jatuhnya mah? Karena dia saat itu katanya gak punya helm. Hai, Mas Put di sini. Selamat datang di dalam sebuah ruang pembicaraan tentang skuter kesayangan. Cause every scooter have their own story. And what's your scooter story? Kali ini gue selalu punya tamu-tamu yang cukup spesial. Dan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama sahabat lama gue. Kita udah cukup lama kenal. Kalau dulu personanya dia adalah orang-orang yang cukup misterius nih. Karena setiap kontennya tuh mukanya selalu ketutup. Dan kali ini dia fokus menjadi seorang entrepreneur alias dagang Vespa. Gue bersama Kemal Hadi. Oh ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kemal Hadi, buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya @vespa_tv. Dan juga kalau ada obrolan-obrolan yang menarik, kalian juga tolong di Instastory, nanti mention ke kita. Pasti kita repost, oke? Mal, Put, apa kabarnya Mal? baik Put. Gila, gue udah lama kita gak ketemu ya Mal. Parah, udah lama banget ya. Kemal menjadi seorang entrepreneur sukses, mendagangkan Vespa-Vespanya yang cepet nih pergerakannya. Mal, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang dagangan lu nih, kita ngobrol, gua pengen nanya, lu sebagai pengguna skuter, sebagai penjual dan juga pengguna skuter, apa sih Mal cerita pertama lu bisa attach gitu sama Vespa? Jadi awalnya itu Vespa tuh emang motor kendaraan pertama gua Put. Hah. Jadi dulu tuh pas gua lulus SMP tuh gua baru dibeliin kendaraan nih. Lulus SMP? Lulus SMP. Pasti belum punya SIM dong. Belum punya. Ya. Nah terus orang tua gua nih nggak mau kendaraan yang kenceng. Ya. Karena banyak kecelakaan lah, Ya. inilah. Terus yaudah gue bilang aja Vespa aja. Pelan kan kayaknya kan. Terus dari situ gue mulai cari-cari lah di marketplace kan. Yeah. Terus akhirnya nemu waktu itu Vespanya Vespa PX. Terus pas gue udah nemu gue bilang ke orang tua gue. Nah terus gue cek motor tuh bertiga sama nyokap bokap gue. Tipikal ya, anak dibeliin motor pasti bawa orang tua ya. Terus Bang? Terus gue cek unitnya, cocok nih unitnya. Tapi harganya nggak cocok. Masih mahal berarti. Masih mahal. Oke. Terus yang ikut nego tuh bokap nyokap gua. Nego nggak ketemu harganya. Ya udahlah pulang kan. Pas gua dalam perjalanan pulang tuh ditelepon. Ya udah Mas ambil aja. Balik lagi berarti. Balik lagi dong. Yeah. Udah pas gua balik lagi deal tuh di situ. Gua pulang bawa Vespa, orang tua gua naik mobil. Ingat gak lu berapa pertama kali lu beli Vespa? Harganya? Harganya tuh 4,8 Vespa PX eksklusif 2 tahun 96. Tuh tahun itu ya? Tahun itu. Tahun itu masih 4,8. Coba harga eksklusif sekarang nih 2025. Aduh. Terus itu lu baru bocah SMP pulang udah bawa Vespa sendiri? Ya. Itu gue baru banget lulus SMP tuh. Berarti umur berapa sih lulus SMP? 15, 16? 16. Iya 16-an ya, kan. Udah bawa Vespa klasik pulang. Terus akhirnya lu bawa tuh si Vespa sampai lu sekolah? Sampai SMA gitu? Iya gue bawa terus tuh. Oh. Jadi ini tuh Vespa yang ungu itu bukan sih Mal? Iya betul itu. Oh. Buat followersnya Kemal Hadi nih harusnya tahu lah. Vespa ikoniknya Kemal dulu itu. Itu lu udah pas pertama kali lu punya si PX ini, lu memang udah ngerti Vespa atau masih blank? Blank.
Oh iya. Masih blank gue. Gue nggak ngerti apa-apa. Cuman gue percaya gue punya Vespa. Gue banyak saudara di jalan gitu. Oh. Jadi gue pernah mogok. Terus gue nggak bawa apa-apa nih. Terus gue buka tepong aja. Pas gue buka tepong tuh banyak gitu yang nolongin Yeah, gitu. yeah. Dan asik juga ini kayaknya nih. Kayak culture-nya emang gitu ya. Kalau misalnya kita udah bingung udah buka tepong aja dari pinggir jalan udah ntar juga ada yang nolongin. Itu berarti si Vespa PX ini yang nemenin lu awal-awal lu belajar tentang si Vespa ini. Awal. Pertama kali banget. 2000 berapa sih itu Mal berarti Mal? Itu gue 2014. 14. 2014. Wow, bocah SMP punya Vespa nggak ngerti apa-apa. Terus akhirnya tuh motor lu beli belum keadaan ungu gitu dong? Belum, itu pertama kali gua beli tuh warna biru dongker orinya ini. Iya. Itu masih PX. cat ori tuh? Apa emang udah ini? disiram sih tuh. Oh, udah disiram. Terus akhirnya lu restorasi tuh motor? Akhirnya gua restorasi beberapa lama kemudian. Oh. Itu gua udah repaint berapa kali ya, banyak tuh. Oh iya. Banyak. Iya sih lu. Kemal tuh biasanya kalau ganti pacar ganti warna motor guys. Iya. Si lu SMP udah bisa bawa motor kopling Mal berarti Mal? SMP gua udah bisa pas lulus Gokil. SMP. Sejujurnya gue baru bisa bawa motor kopling tuh SMA guys. SMA. Itu juga karena gue punya motor kopling. Gue baru bisa tuh bawa motor kopling. Cepet juga lu berarti belajar motor ya? Lumayan cepet sih. Gokil, Kems. Si PX ini lu kasih nama gak sih dulu? Dulu gua sempet kasih nama tuh pas warnanya abu-abu. Heeh. Gua kasih nama Grail. Karena warnanya abu-abu, list-listnya tuh kuning Put. Oh. Gitu. Iya sih lu dulu yang gue inget tuh motor Kemal ikoniknya stangnya tekuk. Stangnya tekuk terus pakai lampu-lampu apa sih itu yang di dasi? Lu pakai lampu-lampu Jeep atau lampu apa Jeep, tuh? betul. Nih motor terang betul warnanya gue ngeliat pertama kali. Tapi yang pakai Kemal ya udahlah. Itu lu kasih nama Grail. Grail, Biar pas gue warna tebak abu-abu. pasti grey and yellow. Betul sekali itu. Mudah ditebak guys. Mal, si Vespa PX ini apa yang mengajarkan lu bervespa dengan si Vespa PX ini Mal? Gue kenal Vespa tuh kayak asik gitu, kayak jiwa gue tuh di Vespa gitu. Hah. Kayak banyak temen, Hmm. terus ketemu orang baru lah. Iya sih. Itu sih. Ditambah lu punya jiwa ini sih Mal. Lu tuh menurut gua seorang introvert yang gampang kenal sama orang. Iya. Ya terbukti sekarang customer Kemal kayaknya semua jadi temennya Kemal. Gokil lu Mal. Kems, kalau misalnya si Vespa PX ini waktu itu lu beli angka 4 juta. 4 juta. Dan itu lu bilang saat itu udah cukup mahal. Cukup mahal itu. Kalau boleh tahu normalnya waktu itu memang kira-kira berapa tuh di tahun 2014 Vespa PX? Sekitar ya segituan 4 jutaan lah. Oh iya. 45-an lah. Oh. 45 juta lah. Karena- Tergantung kondisi sih tapi ya. Berarti gue beli murah juga ya. Vespa pertama gue beli tuh 1,7 loh Mal. Vespa apa tuh? PX. PX. Iya, pertama kali gue beli 1,7. Eksklusif. Eksklusif. Murah dong. Tapi lu jangan harap apa-apa ya. Itu kayaknya decknya udah mulai berbentuk U dah. Deck asli tuh ternyata pas dibongkar keropos semua Mal. Kalau sekarang lu ada skuter pribadi lu sendiri ada gak sih Mal? Paling yang gua pakai sih biasanya sih Excel, Vespa Excel sekarang. Excel. Excel. Yang hitam bukan? Betul. Oh, Excel hitam. Excel hitam. Yang beberapa saat lalu masuk ke dalam toilet. Waduh. Ya. Panjang itu cerita itu. Ya, itu panjang itu ceritanya itu. Gak cukup itu kalau cerita Iya, ini. iya. Si yang hitam sekarang lu kasih nama gak Mal? Enggak sih, paling ya black aja sih karena warna hitam aja Ya lah. normal lah ya. Normal aja. Si Black. Kayak nama bocah tongkrongan itu. Ceritain dong Mal si Excel ini kenapa akhirnya lu memilih Excel buat jadi emang nih motor lu gitu. Karena gue mikirnya udah ada starternya. Terus gue dapat kebetulan Excel tahun muda. Terus kaki-kakinya juga udah oke lah. Udah cukup proper lah ya. Proper itu lah. kaki-kakinya. Itu apa sih sok depan belakang ya Bitubo ya? Sok depan Bitubo, belakang Scarlett. Oh, Itu sih. keren sih. Itu kaki-kaki udah cukup proper. Mal sedikit ceritain dong Mal, kenapa sih Kemal bisa masukin motornya ke toilet? Aduh, waktu itu jadi gue lagi touring tuh. Touring dari Bogor tuh jam 12 malam tuh. Terus
ke daerah Sukabumi itu. Ke daerah Sukabumi. Gue tuh ngantuk Put. Ngantuk terus jalannya belok-belok. Terus ada suatu saat tuh belokan tajam ke kanan, turunan. Nah di pojoknya tuh ada toilet. Toilet umum sebenarnya kan. Iya. Nah itu gue nggak ngelihat. Masuk gue Put, ke dalam toilet Put. Karena lu ngantuk. Ngantuk. Itulah pentingnya harus banyak istirahat sebelum touring guys. Betul. Motor tiba-tiba kebelet kencing tuh motor. Motor Kemal masuk toilet. Itu lu touring kemana waktu itu? Sukabumi. Sukabumi ya? Sukabumi. Hujan lagi? Enggak sih. Oh lagi gak hujan Nggak itu? hujan itu. Gue pikir lu lagi hujan. Nggak. Lu ada cerita konyol gak sih Mal tentang Vespaan gitu Mal? Tentang Vespaan. Iya. Ya lu lagi kemana tiba-tiba aduh kok bisa kayak Nah begini itu pas kejadian. gua kemarin yang kata touring itu, stick kirinya patah. Ya, Stick kiri iya. patah. Terus? Itu dan di situ nggak ada bengkel Vespa satupun nggak ada. Iya sih. Terus akhirnya gua jalan aja tuh, jalan tapi posisi sticknya tuh di bawah. Ya, lu gak bisa ganti gigi dong? Nggak bisa. Stuck di gigi itu aja udah? Itu pas waktu itu pas di gigi 3. Udah gua stuck, gas aja. Gigi 3 terus dah tuh Gigi, ya? Terus Kalau stick patah kopling masih bisa ditarik gak sih? masih. Oh kopling masih bisa? Masih bisa ini. Cuma gak bisa ganti gigi? Gak bisa ganti gigi. Oh. Itu itu kejadian itu tahun kemarin kan ya? Tahun kemarin yang lu kayaknya. nyemplung masuk toilet itu? Iya. Kemal masuk toilet. Itu tiba-tiba muncul tuh di Instagram. Wih Kemal masuk toilet guys. Kok bisa ini orang? Terus akhirnya carilah bengkel ini, bengkel. Waktu itu ada bengkel pagar, Put. Bengkel las Las pagar. ya. Dan disitulah dibongkar. Dilas akhirnya? Dilas. Bisa? Tapi orangnya nggak bisa ngelas, jadi gue dibantu teman gue. Bentar, dia buka bengkel las pagar tapi nggak bisa ngelas, gimana sih? Nggak, maksudnya nggak bisa ngelas buka Vespanya itu. Oh dia nggak bisa bongkar Vespanya. Nah, iya nggak bisa bongkar Vespanya. Bukan maksudnya. kagak bisa ngelas dong. Kalau kagak bisa ngelas mah, saya nggak bisa ngelas bang. Abang kerjain sendiri aja, saya punya alat-alatnya nih. Jatuhnya nyewain alat bang kalau begitu. Iya. Sama ini sih kayaknya kejadian konyol yang waktu lu pada ke Bandung ya waktu itu. Sampai Bandung ternyata tidak tahu jadwal bola, ternyata lagi ada Persija Persib main. Wah iya tuh. Tuh asli tuh. Saat itu kan kayaknya memang cukup lagi panas-panasan nih ya Persija Persib ya. Tiba-tiba yang plat B semuanya copot plat. Takut ketahuan kalau kita dari Jakarta. Iya ngeri banget tuh. Iya sih. Itu antara ngeri dan cemen aja. Cemen. Iya. Terus akhirnya plat gue tuh gue tutupin tuh Put. B-nya gue tutupin pakai stiker Put. Oh iya. Iya. Ya. Tapi karena kalau nggak salah waktu itu akhirnya karena tahu itu langsung pada pulang kan? Pada pulang. Iya. Mal, kalau misalnya si siapa namanya si Vespa PX lo yang pertama itu, dulu udah lu pakai jalan-jalan jauh belum sih Mal? Apa emang cuma buat di Jakarta aja? Kalau PX sih belum, cuman kalau yang Excel udah Put. Excel udah Excel udah sampai Bromo. sampai Bromo. Sampai Bromo. Bawa dari Jakarta. Bawa dari Jakarta. Gokil lu Kems. Waktu VWD lu berangkat gak sih Mal? Berangkat tuh, tapi gue di towing. Oh lu di towing, berarti di Towing. Bali doang. Di towing dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya baru digas ke Bali. Oh iya sama kayak gua berarti. Iya sama ya? Iya. Karena kalau dari Jakarta kan terlalu capek ya. Jauh lah. Iya, udah let towing aja dulu. Iya. Biar sampai Bali kita masih bisa hahihi. Betul. Sama siapa Mal waktu itu ke Bali? Oh, ke Bali Heeh. sama anak-anak Ujang Skuter Garage. Oh lu sama geng Ujang Skuter ya? Iya. Oh, karena di sana tiba-tiba banyak rombongan aja kan dari Jakarta. Betul. Banyak banget lah sih itu di Bali. Ada kejadian aneh nggak Mal pas di Bali Mal? Nggak ada sih. Ya nggak ada. Aman-aman aja sih. Gua berarti yang sial di perjalanan. Lu kenapa ke tuh? Bali. Geser sikut gua. Oh, gara-gara Waktu dari Surabaya ke Bali, terus gua waktu itu lagi di Baluran. oh lagi di Baluran. Lagi di Baluran Lu lagi. masuk Baluran sore, malam, siang, pagi? Pagi. Oh pagi ya. Gue masih enak tuh. Masih enak tuh. Masuk Baluran karena gua ngincar Baluran pagi kan. Jadi gua dari Surabaya tuh nginep situ Bondo dulu. Situ Bondo. Iya, istirahat situ Bondo, pagi ngejar pagi di Baluran. Udah lagi hahihi, lagi foto-foto. Fiji tuh kan selalu bawa skateboard kan. Ah, Iseng gua, pinjam skateboard lu, jalannya kan bagus Baluran. bagus banget sih parah. Lagi enak main skate, gua ngindarin
apa ya, monyet apa gitu waktu itu. Terus? Gue kepleset. Aduh. Jatuh, sikut gue geser Mal. Terus Ini sikut ini nih ada di sini. Terus akhirnya gimana tuh lu? Gue lanjutinnya? paksain. Gue paksain. Motor lu hancur? Gue kan gak naik motor, naik skateboard. Jatuhnya naik skateboard gue asli. Itu gue masih maksain. Lagi naik skateboard sih? Iya, gue maksain masih bawa tuh dari Baluran sampai Bali, sampai Nusa Dua. Ya walaupun setiap gue ngopling kayak disetrum ya. Sakit banget cuy, tangan geser tetep bawa motor tuh. Pas di kapal semua orang pada nikmatin sunset. Lu malah mikirin tangan ya? Diurut gue anjir. Ngebenerin, ngurut kabel gue selama di kapal. Sialan. Si yang hitam ini gak lu kasih nama kan? Si Excel tadi. Enggak sih. Tapi udah mengantar lu sampai Bromo. Motoran di Bromo rasanya gimana sih Mal? Wah asik banget sih. Itu gue baru pertama kali banget tuh ke Bromo waktu itu. Masuknya tuh gue OTW dari Malang kotanya ke Bromonya itu jam setengah 5-an lah. Terus sampai Bromonya tuh jam 5:30 lah. Kalau gue nggak pernah bawa Vespa ke Bromo. Gue motoran di Bromo waktu itu pakai KLX lah. Emang kayaknya habitatnya dia di situ. Iya, gitu. betul. Kalau bawa Vespa di Bromo susah dong berarti. Susah dah, lumayan sih perjuangannya. Karena licin kan, dia kan pasir kan. Iya, mendelep mulu tuh ban. Bawa KLX aja susah apalagi bawa Vespa Mal. Tapi berhasil tuh motor lu. Alhamdulillah sih berhasil sih. Oh iya. Aman. Nggak, karena biasanya kan kopling tuh pasti kena. Iya. Iya kan? Kopling. Itu kapan Mal lu ke Bromo Mal? Tahun lalu lah, awal tahun kayaknya deh. Gue penasaran deh touring ke Bromo tuh rasanya apa. Apalagi lu bawa dari Jakarta kan? Bawa dari Jakarta, gas. Gas dari Jakarta ke Bromo. Rutenya lewat mana aja inget gak lu? Rutenya tuh lewat, gue nginep dulu di Banyumas. Terus ke Jogja. Oh, ya emang bukan touring capek ya, berarti lu singgah-singgah juga. Iya, gue nyantai. Jadi kalau hujan gue neduh dulu, kalau capek gue nginep dulu di hotel gitu. Oh, menyenangkan sekali. Berapa lama Mal? Kurang lebih seminggu lah. Seminggu? Nyantai. Oh iya, lu gak kerja kantoran sih ya, bisa touring seminggu mah enak banget cuy. Touring seminggu Jakarta bro. Itu touring lu paling jauh apa pernah lebih jauh lagi Mal? Paling jauh sih itu Put. Oh iya. Paling jauh sih. Jakarta Bromo tuh berapa ratus kilo sih? 600, 700? Apa lebih? Gue gak tahu. 500-an lah ya. Lebih dah Mal. Lebih ya? 500 mah sampai Jogja doang. Ya lebih berarti sih. Iya. Kalau menurut lu nih, touring yang kotanya paling asik tuh touring kemana Mal? Jogja sih asik. Jogja asik ya? Jogja asik. Ya sih Jogja selalu punya cerita sih kalau lu ke Jogja tuh. Cerita yang layak tayang ataupun tidak layak tayang ya Mal. Betul. Aduh Kemal banyak kan cerita nggak tayangnya kalau di Jogja. Mal, si Excel lu ini kan tadi lu bilang adalah motor yang memang sekarang jadi motor pribadi lu. Iya. Yang gak dijual lah. Yakin gak dijual? Aduh, gak tahu sih. Gue tuh suka trust issue sama pedagang-pedagang yang motor ini gak bakalan gue jual. 2 bulan kemudian mana motor? Laku. Lah kemarin lu bilang gak dijual. Selain si yang hitam, motor pribadi lu cuma itu doang? Apa ada yang lagi? Yang lainnya sih buat jualnya sih. Emang motor dagangan ya? Iya emang dagangan sih. Motor dagangan. Motor dagangannya Kemal tuh ngeri-ngeri loh guys. Kalau lu nyari motor-motor aneh, tanya aja Kemal. Kadang-kadang Kemal suka punya. Tiba-tiba Mal lu di Medan Mal. Di Medan lagi ini SS90. Gokil Kemal Hadi nih. Mal, kita masuk ke bisnis lu nih Mal. Oke. Apa sih Mal yang dari dulu lu adalah seorang pengguna skuter aja gitu. Main Vespa, masuk komunitas Vespa, berteman lah sama anak-anak Vespa. Sampai akhirnya yang bikin lu, gue jualan Vespa kali ya? Apa yang membuat lu decide untuk jualan gitu Mal? Jadi awalnya itu gue jadi barista. Put lu kan tahu kan? Yes, Gue jadi barista lu juga Stargazer sering. Coffee. Betul. Yeah. Jadi pas gue jadi barista tuh, gue pernah nyuci di tempat cuci Vespa di daerah Pamulang. Nah itu punya bapak-bapak tua tuh, dan dia punya Vespa. Nah Vespanya ini punya anaknya. Anaknya udah meninggal. Oh ya. Terus diminta jualin lah Vespanya. Waktu itu Vespa Super 66. Nah itu keadaannya tuh apa tuh?
tercopot semua gitu. Oh dipretelin semua. Iya dipretelin semua tapi tinggal dipasang doang. Waktu itu Mas tolong bantu Mas, ini tolong difotoin aja ntar Mas iniin, Mas jualin. Oh yaudah, jadi di situ gua bantuin lah ya. Gua foto-fotoin. Waktu itu gue jual Super 66. Pertama kali tuh Super 66 gue jual 8,5 full murah paper dong. Murah. Terus gue posting tuh gue posting sambil gue jaga kopi tuh. Ya. Gue posting, terus ada yang nanya, kok banyak nih yang nanya nih. Terus nanya-nanya terus akhirnya lanjut ke WhatsApp, terus cek unit laku. Ya. Terus Mas tolong lagi nih Mas, jualin lagi nih. Waktu itu Zip, dia punya Zip juga. Terus gue posting lagi, aku lagi. Wah ini kayaknya ada nih marketnya nih gua nih. Ada jalan nih kayaknya. Ada jalannya nih. Ada jalannya nih. Nih bikin kopi gaji 1,4 capek juga nih. Karena dulu tempat kopi lu jadi tongkrongan kita kan? Betul. Iya. Oh di situ lu berarti di awal-awal itu ya? Gue malah nggak ngeh lu dari Stargazer itu lu udah jualan motor. Gue pikir baru kesini-sini. Enggak sih, itu dari awal kopi sih. Oh. Jadi gue barista sih. Saat dari awalnya 1 unit Vespa Super 66. Super 66. Sampai sekarang di rumah lo ada banyak unit nih. Ada banyak unit alhamdulillah sih. Oh. Tapi gue nggak ngerti dagang Vespa tuh secara cuan oke nggak sih Mal? Ya lumayan lah, oke lah. Maksudnya lu bisa menjadikan itu sebagai main job dong berarti? Sebagai Ya, penghasilan utama? Betul, bisa. Oh, pantas ya banyak yang tiba-tiba berbisnis dari hobi ini ya. Karena gue bukan tipikal pedagang Vespa. Dulu tuh gue suka gonta-ganti Vespa aja. Cuma memang kadang-kadang ada yang rugi, ada yang untung. Betul. Ya kan? Betul. Begitu pula lu. Sama. Tapi lu kan lu udah lebih established gitu Mal. Kemal ya jualan Vespa gitu. Masih ketemu rugi juga Mal? Kadang sih masih sih. Atau sebenarnya lu udah ada hitung-hitungannya aja sebenarnya? Gimana sih kalau lu jual unit, lu ada hitung-hitungannya gak sih? Kalau gue beli segini, rapiin segini, berarti gue jual segini. Ada, pasti ada dong. Oh lu punya catatannya itu punya, ya? Cukup harus terstruktur ya Kemal ya. Dari awal lu jualan, itu memang sistemnya lu titip jual atau ada unit yang kayaknya nih, oke nih yaudah deh gue beli pribadi ntar untungnya buat gue semua gitu. Ada gak sih Mal yang kayak gitu? Enggak sih. Rata-rata titip jual berarti? Enggak, jadi gue juga itu juga ada yang gue beli, terus juga ada yang titip juga. Kadang banyak tuh iput yang nawarin. Sampai gue pernah orang nitip, gue nggak tahu orang ngasih apa, cuman chat by WA, gue nggak tahu IG-nya, gue search di get kontak itu nggak ada dia siapa. Lalu itu cuma komunikasi by WA doang. Mas, saya kirim Vespa ya ke rumah pakai towing. Datang beneran towing Put. Datang sama surat-surat SNK BPKB. Kan lu bisa hilang gitu aja Mas sebenarnya kan. Maksudnya orang siapa? Gak tahu lu sampai sekarang. Gak tahu. Gue gak tahu IG-nya apa, gak tahu di get kontak juga dia gak keluar namanya siapa. Jadi modal percaya doang kali modal dia percaya sama gue doang ya. Buset. Pengen dah gue begitu. Kalau lu tipikal yang ini gak sih Mal? Buat titip jual, lu punya, ya lu kalau mau nitip sama gue harus sesuai seleksi gue dulu. Atau ya titip aja gitu. Gue ngeliat unitnya sih Put. Oh lu tipikal yang ngeliat unit ya? Iya, ini unitnya punya potensi gak nih? Lakunya cepet atau bakal lama di garasi gue. Itu sih. Oh lu berarti lumayan selektif juga ya? Gak semua orang, ya kalau misalnya semuanya lu tampung sih rumah lu kayak hanggar. Iya, motor gak muat semua anjir. Lu tipikal yang ini gak? Motor nyampe nih, lu inspeksi sendiri gitu gak? Ini motor kayaknya kurang ini nih, ini motor kayak kurang Pasti ini. dong. Oh gitu ya? Pasti gue cek dulu dong sebelum. Berarti pas datang. motor yang nyampe lu pakai dulu nih? Gue pakai dulu. Apa yang kurang di mana? Dan itu kadang-kadang kalau motor orang suka lu beresin dulu gak? Iya, gue beresin dulu pasti. Oh iya. Gue beresin dulu pasti. Invoice kirim ke pemilik berarti. Oh. Kalau motor rata-rata nih motor-motor yang lu tolak lah. Itu biasanya apa yang nggak memenuhi standar lu? Kayak kurang apa ya? Sebenarnya sih gue ngelihat yang banyak yang nanya dulu nih di
Mas ada Vespa ini enggak Ya. gitu. Lu ngumpulin masa calon pembeli dulu nih. Iya, begitu sih Put. Kalau rata-rata motor, apalagi lu sekarang kalau gue ngeliat dagangan lu kebanyakan motor-motor Vespa yang collectible ya. Iya. Kongo lah, Darling, apa segala macam. Dan mostly mungkin pemilik aslinya tuh motor memang bukan motor yang dipakai setiap hari gitu, motor pajangan lah, Iya. motor apa. Biasanya motor-motor yang diem gitu trouble-nya di mana sih, Mal? Trouble paling di ya busi sih Put, biasanya Put. Penyakit ya? Penyakit busi sih. Penyakit standar. Banjir. Iya, busi, banjir. Itu aja ya. Nah ada nggak satu Vespa yang pas lu jual nih, buset, udah harganya mahal. Alhamdulillah nih untung ke gue juga paling gede nih. Ada nggak, Mal? Vespa apa ya? SS mungkin ya, SS SS. 90 waktu itu. Buset, SS90 yang dari Medan itu Dari lagi. Medan. Iya, Kemal bis sampai terbang ke Medan nggak mungkin cuannya dikit, guys. Jadi waktu itu customer gue tuh baru jual rumah di Kemang. Baru jual rumah di Kemang. Terus gue ditelepon nih. Mal, dia nunjukin tuh. Lu kenal orang ini nggak? Tanya motor dijual nggak? Terus gue tanyain kan. Mas ini dijual nggak mas? Customerku ada yang nanya nih. Nggak dijual Mal. Cuman kalau kalau mau aku ada nih di Medan. Udah gue kasih tuh kontaknya langsung dia biar berhubungan langsung kan. Terus Ini yang ditawarin ini SS90 merahnya itu bukan sih? betul SS 90 Iya kan? merah. Oh, yang di Medan SS90 juga. Enggak yang merah itu. Oh, yang merah yang di Medan. Merah di Medan. Gue pikir yang di Jakarta. Bukan. Oh. SS90 yang merah. Akhirnya lu itu. terbang nih ke Medan. Akhirnya gue terbang ke Medan. Itu gue terbang ke Medan gara-gara customer gue tuh, Mal, tolong cariin towing VIP. Towing VIP. Maksudnya yang khusus bawa motor dia doang dari Medan ke Jakarta. Dan itu harganya wah, lumayan lah, gila. Towingnya doang. Towingnya doang. Berapa, Mal? Sekitar 20 lah. Towing 20 Terus? juta. Customer gue telepon, Mal, lu kalau towing segitu mending gua kasih lu. Lu terbang ke sana, lu cek unitnya, cek suratnya di sana. Ntar lu pakai towing yang lain aja gitu. Ya, pakai Terus, towing yang biasa, tapi seenggaknya udah lu inspeksi berangkat ke sana. betul. Jadi mastiin unitnya kan Iya. aman apa enggak nih gitu. Oh, itu makanya lu berangkat tuh ke Medan. Ini gue berangkat tuh langsung tuh. Dianterin sama nyokap bokap gue ke bandara, Put. Kayak umroh lu ya. Kayak umroh ya. Ya, terus lu dada-dada gitu kan. Bye, doain aku ya, Pak, Ma. Akhirnya naik pesawat juga. Terbang Medan, sampai Medan memang unitnya sesuai ekspektasi lu. Sesuai. Waktu itu cuman bannya doang sih kempes, jadi gue rada dorong dulu sih sama orang yang ban ngebantu. minor lah ya. Minor lah. SS90. Boleh gak, Mal? Bisikin dikit aja. Waktu lu jual ke orang itu. Itu sekitar 800. 800. Full paper. SS90. Gue dengernya aja udah. Ih. Kalau lu mending beli apa Put segitu Put? Kayaknya gue lunasin KPR dulu dah, Mal. Daripada masih panjang nih KPR nih. Kayaknya sih bakalan itu dah. Tapi sih harusnya kalau yang beli motor itu 800 juta rumahnya gak cuma 1M ya harganya. Iya sih, benar Iya benar kan? benar. Jual rumah di Kemang sih nggak mungkin cuma 1M. Bener nggak mungkin. Iya Jauh. dong. SS90 harganya udah segitu, Mal. Gitu. Ih, sekarang mostly yang gue lihat yang lu jual adalah darling-darlingan ya. Darling-darlingan. Gue bingung deh, Mal. Apa yang membedakan? Karena gue pernah dengar ada darling JDM lah, ada darling lokal. Apa yang membedakan antara dua motor itu, Mal? Yang pasti sih dari tampilan sih ada perbedaannya. Beda tuh dari tepong. Kalau JDM tuh tepongnya tuh kayak PTS. Gede. Kalau yang endemik Indonesia dia lebih kecil. Oh. Tuh. Dan harganya jauh ya, Mal? Jauh Endemik. banget Put. Harganya Endemik jauh gue banget. ngeliat postingan udah ada yang jual 300 Iya. woy. 300 200. Ya walaupun memang kadang-kadang tergantung aksesoris yang nempel ya. Iya, tergantung Tapi aksesoris udah juga. pala 300 dapat itu Avanza baru cuy. Buset. Kalau lu inget gak, Mal? Vespa termahal yang top 3 lah. Vespa termahal yang pernah lu jual. Kalau yang termahal kan tadi SS90. SS10. Dua Terus lagi ada gak, Mal? Kongo. Kongo. Berapa? Kongo nggak nyampe 195 gitu. 195. 195. Terus? Terus sama cepuk
Cepuk Garuda. Cepuk Garuda. Cepuk Garuda. Cepuk tuh yang FNB 1 kan? Iya. Itu yang beli ada lah ya customer Ada lu lah ya. lah. Tidak layak tayang guys customer Kemal. Kadang-kadang orang-orang yang tidak mau kelihatan depan layar. Hati-hati guys. Orang-orang yang hahaha motornya satu garasi pak. Mal, lu ada gak Mal? Kan kadang-kadang ya namanya orang titip jual ya. Motornya pasti banyak jenisnya gitu. Ada gak satu motor yang tadinya sebenarnya dia nitip. Jadinya aduh udah lucu lagi nih motor. Udah deh gue aja deh yang bayarin, ada gak gitu Mal? Gue enggak sih Put. Enggak. Gue lebih kepincut duitnya Put. Iya sih. Cuannya Put. Cuannya sih. Itu gue juga kepincut sih. Tapi gimana mah rasanya masuk duit ratusan juta terus keluar lagi? Aduh. Kan kayak tadi 800 juta gitu. Masuk doang kan ke rekening lu. Iya. Habis itu geser lagi. Geser lagi. Cuma sisa-sisa. Ya ini mah untung-untung berapa juta doang ini. Gila loh Kemal dagangannya. Dan 1-2 tahunan ini gue tuh lumayan ngeliat tren jualan Vespa lumayan inilah ke beberapa pedagang Vespa kan gak cuma lu doang nih. Iya betul. Beberapa pedagang Vespa juga banyak yang bilang lagi lesu nih bang gini. Tapi setiap gue ngeliat Instagram lu buset nih Kemal sold terus Mal. Apa sih Mal rahasianya Mal? Rahasianya ya semangat terus ngonten. Jadi gue kalau lagi nggak baikin aja gue ngonten aja Bud. Oh gitu? Ngonten aja sih. Dan motor-motor yang lu kontenin tuh kadang-kadang suka ketemu aja tuh pembelinya dari konten-konten. Iya. Dan pembeli gue tuh dari Instagram semua. Oh iya. Mm. Oh, ya sebenarnya tadinya nggak kenal sama lu, lihat Instagram lu jual, datang ngobrol jadi temen. Iya, betul. Dan lu juga bisa ini sih ya, lu datang ke rumah bapak-bapak siapa gitu, tiba-tiba lu datengin lu ngobrol sama dia. Lu bisa masuk sama siapa aja ya Mal? Bisa. Jadi pernah juga tuh gue waktu itu orangnya juga belum tahu beli apa enggak. Terus pas dia nanya udah cecetan tuh, gue tanya, "Om, lokasi di mana?" "Jakarta." "Om, Sherlock." Jadi gue belum tahu nih dia belum DP, belum apa. Lu samperin aja Gue dulu. samperin dulu aja deh, gue ketemu mau ngobrol dulu sama dia nih. Terus pas udah di Sherlock gue OTW tuh, sampai kaget ya. Wah lu gila lu, gue kira lu bohongan, taunya beneran nih. Gue belum ini maksudnya belum. Gue belum jadi nih. Iya, baru ngeliat doang tuh, akhirnya tuh gue dibeli nasi padang buat ya, minimal jalan lu nasi padang tuh oke lah Mal. Terus Mal. Terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol. Udah tapi gue apa tuh kayak nambah link tuh gue suka banget Put. Walaupun itu orang nggak beli tapi gue nambah link itu gue suka banget. Itu udah jadi rezeki penting buat banget lu sih, ya. Betul. Kemal, terus juga karena dia emang waktu belum jodoh sama unitnya, gue ke Jogja lah. Gue ke Jogja dan dia udah tahu gue. Pas gue ke Jogja dia juga di Jogja tuh. Terus Mal nginep di mana? Nginep aja di rumah gue. Jadi dikasih rumahnya dia lu? Dikasih rumah dia. Jadi gue nginep di situ. Nah itulah rezeki itu nggak nentu. Rezeki nggak selamanya bentuk betul, uang ya. Betul. Dan Kemal nih menurut gue salah satu temen gue yang linknya oke. Maksudnya ke semua lini gitu, kadang-kadang kan kalau misalnya gue main di satu komunitas, ya mungkin gue deketnya sama satu komunitas aja gitu. Kalau Kemal tuh tipikal yang komunitas A gue punya teman dekat, komunitas B gue punya teman dekat. Lu bisa main ke semuanya gitu. Semuanya ya sih. Apa aja sih. Ini dan Kemal kayak gini dari sebelum lu dagang kan Mal? Iya dari sebelum gue dagang sih. Iya. Oh, Mal, gitu. si yang pemilik yang tadi lu bilang lu datengin rumahnya tapi nggak jadi beli motor lo itu, memang walaupun lu tahu nih kayaknya dia sebenarnya nggak beli, tapi lu samperin aja karena emang lu pengen kenal berarti sama dia. Iya jadi gue ngeliat dulu nih di Instagramnya, di get kontaknya, terus ada potensi nih kayaknya nih. Kalau nggak jadi juga gue dapet link juga nih Put. Ya udah jadi gue dengan PD-nya siang-siang panas-panas gue gas aja. Kemal emang suka berangkat sendiri aja tahu dia. Ini bocah tiba-tiba tengah hari bentet buset lagi moles nih orang nih. Tiba-tiba lagi di bengkel mana. Kemal emang gerakannya suka tidak diduga guys. Satset. Yoi. Mal kalau misalnya lu nerima ini gak sih? Misalnya gue pengen beli motor tapi lu gak ada unitnya. Mal gue pengen cari
anggaplah gue pengen cari VNB 5 nih Mal. Nah. Cariin dong Mal, lu bisa mencarikan itu juga buat gue? Bisa sih, tapi gue lebih utamain yang stok yang ada di garasi gue dulu, Put. Oh, kalau misalnya emang nggak ada baru lu cari ke orang lain. Iya, baru gue cari ke orang lain. Oh, kalau Gitu sesama sih. pedagang tuh suka tuker-tukeran unit gak sih? Suka juga sih, tapi jarang sih. Oh, jarang ya? Jarang sih, tapi. Oh, gue pikir kadang-kadang gue lagi butuh ini nih, lu ada unit ini enggak? Ntar hitung-hitungannya ke sesama pedagang gitu. Ya. Oh. Lu ngitungin gak sih Mal kalau misalnya 1 bulan tuh biasanya lu ada berapa kali transaksi? Paling banyak tuh 13 pernah, Put. Sebulan? Sebulan 13 unit. Wah, oke lah. Sebulan 13 unit. Pantas lu bisa beli BMW ya Mal. Gila, Kemal Hadi sekarang jadi Kemal BMW guys. Hati-hati lu. 13 tuh memang lagi rezekinya berarti. Lagi Rezekinya lagi bagus lah ya. Iyalah. Cuma kadang-kadang pernah sepi gak Mal? Pernah. Sebulan gak ada sama sekali gitu. Alhamdulillah sih ada terus sih, Put. Oh, ada. Ada terus sih. Tapi paling sepi berapa Mal? 4, 5 lah sepi tuh. Oh iya. Oh 4 tuh udah banyak loh guys. 4 tuh udah lumayan banyak loh dagang motor sebulan 4. Oh gitu. Sepi sih. Kems, tadi kan customer lo banyak ininya ya, dari banyak banget background gitu. Ada yang punya jabatan, ada yang pengusaha, ada yang pejabat di perusahaan apa gitu. Sampai yang baru-baru ini viral, lo menjual si Vespa itu ke Uwan Kaisar. Betul. Yes. Gimana Mal, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mas Uwan tiba-tiba ngontek lu gitu Mal? Jadi awalnya itu dia nge-like postingan Darling di Instagram gua, Put. Nge-like, terus wah pas gua liat di notif, wah di like Uwan nih. Gua cek lu nih IG palsu apa beneran nih? Gue cek lu, oh beneran. Kan verified juga kan? Walaupun verified bisa dibeli sih. Terus Mal? Terus gue coba DM lah si Uwannya. Apa tuh gue chat tuh waktu itu gue DM, minat bang Darlingnya. Hehe, berapa kata dia. Wah kaget tuh gue dibalas tuh. Sekian terus dia balas tuh. Oh katanya. Lokasi di mana katanya? Di Jakarta. Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, oh ya udah, dipikirkan heula katanya. Yaudah tuh akhirnya setiap gua buat story tuh dia ngeliat gitu kan. Terus ada Darlingnya tuh waktu itu yang dia like tuh warna hijau. Nah kebetulan yang dia like ini lagi gua chat warna putih. Dan udah gue bilangin tuh ini lagi di chat warna putih. Dan dia juga suka ternyata warna putih. Nah jadi kan pas, tapi kan stok Darling gue juga banyak nih. Ada yang warna merah, oranye, yang lain. Tapi pas gue tawarin dia nggak suka warna-warna terang. Iya, dia pengennya warna-warna yang netral gitu. Iya. Terus dia kan posisi di Bandung kan? Di Bandung. Enggak, kebetulan pas dia ngechat gue itu sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran dia lagi mudik ke Sukabumi. Oh. Jadi dia udah DP motornya itu sebelum Lebaran. Gue ke Bandungnya abis Lebaran pas dia udah di Bandung. Itu lu bawa ke Bandung? Apa lu towing? Towing. Oh lu towing ke Bandung. Towing terus lu gua. berangkat sendiri ke Bandung? Iya gue ikut di dalam towingnya. Oh selalu Biar bisa ya? ngonten gue. Iya, selalu ya, Kemal selalu ada di dalam mesin towingnya dia. Terus setelah dia lu tawarin apa segala macam, dia minat sama tuh Darling berarti? Minat Darling. Langsung di DP Mal? Apa? Langsung di DP sama Nego dia? dulu dong buat pastinya. Oh iya benar. Berarti setelah ketemu harga langsung di DP nih sama dia? Iya. Oh. 100 Mal? Apa? Ketemu 100 harganya? Enggak lah. Oh enggak? Enggak. Oh. Pas kan lu akhirnya di DP nih. Nunggu motor kelar dulu berarti? Kan masih lu chat kan katanya? Itu udah beres. Oh itu udah beres? Itu udah beres. Oh gue pikir masih nunggu lu ngechat. Itu udah beres. Terus pas gua kata dia santai katanya. Gua tuh lagi mudik kata dia ke Sukabumi, baru balik tuh tanggal 3-4. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi gue nunggu dia balik dulu, baru gue Bandung. Oh gitu. pas ke Bandung baru ketemu tuh berarti? Baru buat ketemu Put. Nah ini cerita juga lucu nih. Jadi pas gue towing nih motor nih dari Jakarta ke Bandung, gue turuninnya tuh di tempat teman gue, nggak langsung ke rumahnya. Jadi pas gue turunin, gue gas tuh gue coba-coba kan. Gue tuh udah di Sherlock dari kemarin harinya.
di Sherlock ke daerah terus pas gue chat paginya, nah dia belum bangun tuh. Ya. Ya udahlah gue ke daerah situ dulu deh. Sekitaran situ Sekitaran aja. situ deh biar dia kalau dia bangun deket kan. Terus pas gue tuh waktu itu stay di coffee shop dekat situ. Terus pas dia ngechat gue, "Kem di mana?" katanya. Ini udah OTW padahal gue udah di daerah situ Put. Coba share live. Aduh. Yaudah nih gue share live deh. Pas gue share live, datang dia Put naik motor Put. Naik motor nyamperin gue. Terus dia tuh senang banget kayaknya pas datang tuh langsung videoin motornya gitu. Lucu banget katanya. Darling tuh emang lucu sih, Lucu small sih. frame pala bulat ya. Si motor ini ada request gak sih dia kalau misalnya pesan motor kadang-kadang kan ada orang gue beli tapi tolong pasangin ini dong, pasangin ini, dia ada request gitu nggak? Apa Banyak udah sih. percaya aja sama selera lu? Banyak sih. Cuman kalau kemarin ini dia baru banget tuh kemarin minta cariin velg SIP tubeless. Karena kan kalau kita nggak pakai tubeless kan kalau bocor ribet juga Betul kan PR, mesti angkat-angkat sana sini kan. Mesti apalagi Darling apa? Dia bukan model yang baut kecil-kecil kan? Iya, yang gede dia. 4 baut gede itu tuh. Si Darling yang lu jual ke Wan ini, lu kalau misalnya ngejual barang berarti kadang-kadang masih ini ya, masih keep kontak sama pembelinya ya. Masih kalau pembelinya, "Mal, kayaknya gue butuh pelek ini, bisa cariin nggak?" Itu lu ini juga lu provide juga ya, Mal? Gue suka gue tuh suka kalau manjang gue kalau dia beli Vespa gitu gue suka manjang, kita reading yuk, kita buat konten yuk. Itu gue suka banget sih Put. Iya sih, lu sama customer lu tuh lumayan punya bukan atraktif, lumayan punya relationship yang bagus lah ya. Sama dari customer jadi teman-temannya Kemal. Selain Awan, ada gak sih artis gitu yang beli sama lu? Waktu itu Raim Laode ada. Komang. Wih. Yang film baru keluar tuh. Yeah. Terus ada Melki Bajai. Wih, Kang Melki tuh. Terus sama anaknya Anang Hermansyah tuh Azril. Pernah beli juga gua. Makanya Azril jadi dekat sama kita awalnya beli motor sama lu berarti. Iya. Si Azril tuh beli sama lu yang mana, Mal? PTS warna hijau gitu. Yang jadi putih bukan? Bukan, itu beda lagi. Oh, itu beda lagi. PTS hijau. Pernah nggak, Mal? Kan kalau namanya dagang Vespa ya, lu pasti menemukan banyak banget jenis orang gitu. Betul. Ada yang nyebelin gak sih, Mal? Ada sih. Contohnya? Contohnya pas gua lagi COD, helm gua diminta Put. Hah? Helm gua diminta Put. Itu namanya lu dipalak gak sih itu, Mal, jadinya, Mal? Karena dia saat itu katanya gak punya helm. Yo, tapi kan beli helm kan gampang lah gitu ya. Bang, itu pinggiran banyak tukang helm, Bang. Kenapa mesti helm gua sih? Ayo helm diminta. Helm diminta Put, pernah Put. Kalau yang nego-nego sadis udah biasa berarti lu ya? Udah biasa itu mah. Pernah gak, Mal, ada yang nego? Lu misalnya jual 10 juta di nego 1,4 gitu, pernah gak, Mal? Kalau nego-nego gak jelas dan nego nyakitin tuh di Facebook Put. Iya sih, Facebook Jadi Marketplace misalkan gue pasang Darling harga 70 juta. Terus dia, "Bang ini 7 juta bang." Aduh. Iya, kadang-kadang ya Facebook isinya orang-orang mulai dari yang sekolahnya tinggi sampai yang sekolahnya sampai pagar doang sih ya. Jadi memang banyak tuh jenis-jenis orang tuh Banyak di jenis situ tuh. macam deh. Iya, jual 10 juta ditawar 1 juta tuh bisa jadi tuh kalau misalnya di situ tuh. Kuat mental lu, Mal, ya? Gue sih kadang-kadang sebel gue. Makanya gue kayaknya gak cocok deh jadi pedagang Vespa. Makanya kadang-kadang kalau dia udah kayak gitu negonya, "Ambil aja bang, ambil hikmahnya." Iya. Ambil aja bang, ambil wudhu sholat. Ambil Bang, wudhu sholat, mendingan, iya. Selain yang minta helm, lu ada gak, Mal, yang aneh-aneh gitu, Mal? Apalagi ya? Yang udah sampai rumah lu tiba-tiba masih dinego lagi gitu? Oh pernah juga tuh. Karena gue kadang-kadang cukup sebel sama orang yang ya misalnya lu udah deal di WhatsApp harganya sekian gitu. Dengan segala penjelasan yang udah lu kasih, tiba-tiba udah sampai dia udah ngelihat unitnya, unit udah kita jelasin seperti yang kita jelaskan di WhatsApp, masih, "Ya gua kan udah jalan ke sini, Bang. Bisa dong kurangin bensin gitu ya. Iya. Pernah sih Put. Iya. Pernah sih kayak gitu. Ya kadang-kadang sih ada sebelnya, tapi kadang-kadang juga kasihan. Iya. Lu tipikal yang gimana, Mal? Yang ya nggak bisa, lu udah saklek sama yang ini,
Atau lu kadang-kadang masih suka mempertimbangkan itu Mal? Ya kalau tergantung jenis orangnya nih Put. Iya. Kalau orangnya minta kurang-kurang terus guanya juga udah keke terus gue udah capek, ya udahlah kalau cuman potong sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah. Bensin gitu. Hit and run gitu ada nggak Mal? Hit and run tuh Nawar udah deal tapi nggak jadi gitu. oh pernah juga. Jadi pas dia udah deal nih, terus istrinya kata lahiran Put. Iya. Ya. Terus udah. Iya sih. Gue juga dulu pernah jual Vespa gue yang mana ya? Pokoknya gue jual unit, terus tiba-tiba katanya ada yang tertarik apa segala macem. Terus dia nge-DP. Abis nge-DP dia hilang. Lah terus gimana? Ya udah terus gue bingung, lah ini motor gimana nih Pak? Udah di DP. Kalau nggak salah gue jual tuh waktu itu 15 apa 20 juta gitu motornya. Terus dia udah di DP sama dia 1,5 juta. Oh. Terus hilang. Gue di blok. Tapi lu dapet duit Kan kan? posisinya harusnya kalau gue nipu gue yang ngeblok ya. Iya. Ini gue di blok lah. Terus gimana nih? Udah akhirnya gue sempat gue keep dulu tuh motor. Tapi lu dapet duitnya? Udah dapet duitnya Mal. Aduh. Terus duitnya juga maksud gue kalau emang lu nggak jadi, ya kalau emang alasannya jelas gue balikin nih duit DP-nya gitu. Ini dia ngeblok gue terus hilang. Ah, gimana ceritanya tuh ya? Aneh itu itu aneh. salah satu jualan gue teraneh itu. Lah ini orang ada yang Adek pernah ini gak lu? Pernah ketemu pedagang yang kagak nego? Pernah. Itu Pernah juga sih itu. Itu gak seru tau. Gak seru Iya, ya? gak seru tau. Gak greget. Iya. Berapa Mas? Segini Pak. Oh ya udah. Lah ini gak mau dinego dulu ya. Gue dulu jual PTS tuh gitu tuh Mal. Itu jual PTS berapa tuh? PTS gue yang hijau ingat gak lu? Oh ingat. Iya, gue lagi di bengkel tiba-tiba dia ngelihat Vespanya Mas. Iya Om, dijual nggak? Ya kalau misalnya emang harganya cocok sih dijual. Emang buka berapa? 39 Om. Oh, sama towing ya? Anjir, nggak dinego tuh? Enggak. Wah gila. Lah, ya boleh aja sih Om kalau misalnya begitu. Gue sih happy aja. Cuma kok cepet banget Cepet nih. banget ya? Iya, akhirnya gue pulang ngambil BPKB tuh dari bengkel. Terus sekarang lu nyesel nggak lihat PTS harga segitu? Parah mal. Dulu gue bangga banget mal jual. Itu gue jual 40 tuh karena udah parmarket. Parmarket? Iya. 40 gue jual Wah, itu. gila. Tapi saat itu kayaknya orang-orang PTS Malosi Polin itu masih 30 kecil atau 20, 28, 29. Gue jual 40 mah bangga gue itu. Wah, tinggi sih itu. Sekarang lihat pada tahun harga itu PTS ya. Iya sekarang udah. Buset segini banget nih harganya. Dikit-dikit cepet. Iya. Iya. Gue tuh pernah jual juga PTS cuman BPKB only. Catnya juga PR, nggak good looking lah catnya itu laku 38 Put. Buset, BPKB doang. BPKB doang. Suratnya antara yatim atau piatu tuh ya. Iya. Mau udah segitu. Catnya PR, pokoknya terus restorasi lagi. Anjir harga kaget sih. Dulu gue inget banget pertama kali yang gue tahu ya, yang jual PTS di atas 100 tuh ini Vespa cilik. Oh iya. Dia jual Vespa PTS full original tiba-tiba jual kalau nggak salah ya 110 atau 120 gitu. Full spec tuh. Ini full original Full kan? original. Iya. Gue ngeliat waktu itu gue mikirnya gila nih yang jual. Terus minggu laku mal. Minggu laku. Gila nih yang beli. PTS 100 juta dikala saat itu PTS masih 20 30. Dia beli 120 loh kalau nggak salah. Karena emang kalau udah kita punya market sih pede aja sih Put. Iya sih. Dan terbukti ternyata laku-laku aja Iya. ya. Kalau sekarang nih Mal di 2025 yang menurut lu demand-nya kayaknya lagi tinggi nih. Apa Mal? Small frame. Small frame ya? Small frame sih. Apapun jenisnya mau Darling, PTS, PK, Darling, PTS, PK tuh lagi banyak sih. Lagi gue ngeliat harga small frame juga mau nawar. Mahal banget nih. Mahal banget ya. Iya, jujur gue dulu agak nyesel sih. Jadinya bisa jual nggak bisa beli lagi kan. Iya, betul. Lihat PTS, ada yang jual nih PTS 30. Hah 30? Iya tapi nggak ada suratnya ya. Tapi lu ngerasa gak sih Put, Vespa tuh kayak invest juga gitu? Oh iya. Kayak harganya tuh naik terus, nggak bakal turun, paling stabil tuh naik. Iya, kalau misalnya lu melihatnya itu dari karena Vespa nih anomali ya. Rata-rata orang beli motor dijual pasti ada ruginya gitu. Minimal sekarang gue ngerasanya Vespa tuh anomali dari kendaraan lain gitu. Ya memang karena sudah menjadi kendaraan koleksi kali ya. Iya. Jadi ya secara unit juga segitu-gitu aja. Ditambah kadang-kadang ada gorengan sosmed apa segala macam. Jadi yang pengen jadi banyak gitu. Jadi banyak, Iya betul, kan? betul. Dan
kayaknya puncak-puncaknya sih waktu pandemi ya Mal. Iya, Waktu pandemi kan jualan Vespa gokil-gokil itu. gokil-gokil itu karena orang mungkin di rumah kali ya. Iya. Mantauin story IG. Iya. Duit masuk terus Duit tapi masuk nggak bisa terus. keluar negeri. Betul. Gak bisa kemana-mana. Kayak apa ya? Vespa kali ya. Pas pandemi lu udah jualan belum sih pas pandemi? Itu tahun berapa sih pandemi? 2020 2021. Masih awal-awal banget sih. Masih itu. awal-awal Oh. ya. Itu awal-awal lagi banget sih. cair-cairnya tuh. Nah kayak itu gue pernah juga tuh Put. Hah? Gua COD orang lagi COVID Put. Hah? Terus gimana? Pernah itu. Jadi ceritanya tuh, Mas saya minat motornya. Terus dia udah DP. Mas tapi saya lagi kena COVID Mas. Aduh. Terus gimana Om ini? Nih gue datengin tapi gue positif tapi cuan. Terus yaudah Mas ntar kalau udah sampai Mas taruh aja Vespanya depan rumah. Kuncinya taruh di box sama suratnya. Terus oh bener juga ya bisa juga ya. Yaudahlah akhirnya gua gas tuh. Gua gas sampai rumahnya kosong nih. Ya lagi di dalam kan. Gak mungkin gua ketok dong. Ntar dia keluar gua kena COVID dong. Iya terus. Terus akhirnya gua video call. Om udah sampai nih Om duitnya. Coba Mas nyalain ini cek. Jadi gua di depan rumah dia tapi cek unitnya tuh by video call. Ya lucu juga nih. Terus ya udah terus akhirnya yang dari rumah tuh nggak ada yang keluar. Terus cuma karena serumah COVID kan. Iya. Ya terus ya udah by video call aja. Berarti lu masukin punten GoPut gitu. Terus standarin. Om udah nyampe nih Om. Iya. Padahal dia di dalam rumah tuh. Padahal orangnya di dalam. Iya. Berarti cuannya gak begitu besar ya. Kalau cuannya 100 juta gue rasa ketemuin. Gak apa-apa lah positif dikit. Yang penting cepet nih cuan. Anjir lucu juga ya. Gitu sih. Itu dia lagi positif masih lu samperin juga. Positif itu dia. Berarti lu pas pulang udah kagak ketemu sama orangnya udah pulang aja. Pulang aja gue langsung pesen Langsung Gojek. pesen Gojek. Iya. Anjir lucu banget nih orang. Mal ada ini gak sih Mal selain yang tadi lu bilang ada yang artis-artis lah, ada Bang Raim Laude, ada Uwan. Kalau yang lainnya tuh ada yang nawar-nawar juga gak Mal ke lu? Artis-artis gitu. Banyak sih. Oh gitu. Banyak juga kayak Ricky Harun pernah nanya-nanya unit juga. Oh iya gue pernah ngeliat story lu lagi sama dia ya? Iya. Iya kan? Waktu itu gue itu ketemu Ricky Harun, dia minta bantu jualin Vespanya dia. Oh. Vespa super tapi bodong Put. Oh iya. Oh tapi laku juga sama lu? Alhamdulillah. Gila Laku. Kemal tangannya satset sold. Satset. Dikit-dikit langsung sold. Buset Kemal. Mal, nextnya mau ada apa nih Mal? Apakah lu akan membuat dagangan lu ini lebih established lagi atau gimana? Ada next goalnya bakalan ada apa Mal? Jauh ini sih pengennya sih gue punya tempat kayak showroom tapi ada kok tempat nongkrongnya gitu Put. Oh jadi sih. kayak one stop gitu ya? Iya, Tempat kayaknya nongkrong sih. sekalian showroom. Kepikiran terus tuh gue tuh itu tuh. Wah boleh tuh Mal. Apa kayak Kemal Hadi Center gitu. Ya kan? Mal, ini buat teman-teman yang mungkin cukup awam nih sama Vespa. Boleh dong Mal kasih tipsnya buat orang-orang yang awam gitu sama Vespa, tips biar nggak kecelek gitu kalau lagi beli unit. Harus ajak yang ngerti sih Put. Oh gitu ya. Harus ajak yang ngerti. Kira-kira menurut lo apa aja sih yang mesti lu cek gitu? Yang mesti dicek tuh yang pertama sih body set sih Put. Body set, terus mesin, terus kelistrikannya, terus kesenteran bodinya, sama nomor rangka nomor mesin. Iya ya. Penting banget itu. Nah masalahnya kita masih hidup di Indonesia yang butuh sekali nomor rangka dan nomor mesin guys. Betul. Kalau hidup di luar negeri mau ganti-ganti body mah Iya. santai aja ya. Mal lu sebagai seorang pedagang nih Mal. Tanggapan lu tentang menggoreng harga Vespa gimana Mal? Ya wajar aja sih Bud. Iya ya. Karena apa ya? Perkembangan sosmed. Iya sih. Karena menurut gue juga sering tertuduh nih sebagai orang yang dibilang lu mah bikin konten ngegoreng harga Vespa. Kayaknya gue sih nggak niat ngegoreng ya. Kalau emang kegoreng ya alhamdulillah gitu. Jadi rezeki gitu buat teman-teman pedagang gue. Betul. Ya alhamdulillah kalau bisa jadi rezeki buat gue.
Gue mungkin sih niatnya tidak menggoreng, tapi ya niat mengedukasi. Kalau yang nonton video gue jadi kepengen ya itu bukan salah gue. Iya, ya. betul. Iya kan. Kita nggak tahu. Oke deh, Mal. Nih kita sudah hampir di penghujung acara, Mal. Terima kasih banyak sudah datang ke sini, menyediakan waktu lu buat kesini. Sebelum kita mengakhiri video ini, Mal, gue mau memberikan ada quick question nih buat lo. Boleh. Jadi gue akan memberikan 2 pilihan. Lo tinggal pilih satu di antara 2 pilihan itu dengan cepat. Oke. Quick question. Yang pertama, standar atau modif? Modif. Santai atau ngebut? Ngebut. Ramean atau sendiri? Sendiri. Retro atau modern? Retro. Digoreng atau menggoreng? Menggoreng. Mal Hadi. Mal, terima kasih banyak. Siap, Semoga sama-sama. dagangannya semakin laku terus. Amin. Bisa jadi rezeki buat banyak orang ya, Mal. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kita di Vespa_TV. Karena akan ada banyak obrolan-obrolan yang menarik di episode-episode selanjutnya. Terima kasih mewakili segenap kru yang bertugas. Mas Put di sini signing out from the air. Bye-bye.